Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar kembali. Baik, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi, benda padat kalaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap sama, tidak akan berubah. Sekarang kita tulis jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Contohnya ya, misalnya pensil. Nah, pensil adalah benda padat. Kalau pensil ditaruh di atas piring, maka bentuknya akan tetap seperti pensil. Dan kalaupun dipindah ke dalam gelas, maka pensil juga akan tetap, tidak akan berubah. Nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Nah, kalau tadi bentuknya selalu tetap kalau dipindah tempat. Sekarang ukurannya kalau dipindah tempat juga akan tetap, dia tidak akan membesar ataupun mengecil. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku tetap. Nah, walaupun ada di dalam lemari, bentuk buku ya tetap seperti buku. Dan kalau ada di dalam tas, bentuk buku tetap seperti buku, jadi dia tidak akan berubah. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat, jadi dia tidak akan berubah-ubah. Nomor 5, apa simpulanmu? Bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Pernahkah kamu bermain ke rumah teman? Pasti pernah kan? Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain ke rumah teman? Nah, jadi kalau kalian bermain di rumah teman, sebaiknya harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Sekarang kita beri tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita lihat yang pertama, sikapnya memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, jadi sikap ini tidak menunjukkan mematuhi aturan karena kita tidak boleh memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kita kasih tanda silang. Sikap yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, sikap ini termasuk menunjukkan mematuhi aturan. Jadi sebaiknya kalau kalian datang ke rumah orang lain atau bermain ke rumah teman, sebaiknya mengetuk pintu atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi ya, sikap ini kita kasih centang.
Sikap yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, ini adalah menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalian tidak boleh mengambil barang orang lain dimanapun kalian berada. Sekarang sikap yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, jadi kita tidak boleh ya memakan atau minum sesuatu milik orang lain tanpa izin. Jadi ini tidak mematuhi aturan. Dan sikap yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, karena kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dimanapun kita berada. Tugas pembelajaran 2. Nah, di sini ada beberapa benda, kalian kasih centang mana yang termasuk benda padat dan mana yang bukan benda padat. Jadi kalau misalnya nomor 1 nama bendanya adalah kursi. Kalau kursi ini termasuk benda padat, maka dikasih centang di kolom benda padat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.